Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Akilah dengan NIM 2310211310070. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai otonomi daerah untuk tugas ujian akhir semester Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Arisandi Mursalin. Terima kasih. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah konsep di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pengurusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat demokrasi lokal. Lalu ada prinsip otonomi daerah. Yang pertama ada desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur urusan di daerahnya. Yang kedua ada otonomi seluas-luasnya, yaitu daerah diberi kewenangan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan di luar urusan yang ditetapkan pada undang-undang. Yang ketiga otonomi nyata, otonomi yang diberikan untuk menangani urusan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang ada. Di Indonesia, prinsip otonomi daerah diterapkan melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, memiliki tanggung jawab untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kebudayaan. Penerapan otonomi daerah di Indonesia juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, serta menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan pada beberapa prinsip utama. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, contohnya meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Yang kedua, ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Urusan ini terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Sedangkan urusan pemerintah pilihan berdasarkan potensi dan kekhasan daerah, seperti kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, ini mencakup pembinaan wawasan, kebangsaan, dan ketahanan nasional, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan kebutuhan NKRI. Berikut adalah 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan pembangunan antar daerah. Meskipun otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan, masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara daerah maju dan tertinggal. Daerah dengan sumber daya alam dan keuangan yang melimpah cenderung lebih maju, sementara daerah yang kurang sumber daya seringkali tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Yang kedua ada korupsi. Korupsi di tingkat daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mengurangi efektivitas program-program pembangunan dan pelayanan publik. Yang ketiga, lemahnya kapasitas aparatur daerah. Banyak daerah yang masih menghadapi masalah dalam hal kualitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan pengembangan aparatur, serta sistem remunerasi yang belum memadai, menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam birokrasi daerah. Salah satu contoh konflik otonomi daerah di Indonesia dan cara pencegahannya. Salah satu contoh konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah konflik batas wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara, yang disebabkan oleh peraturan-peraturan pemerintah yang tidak jelas, seperti contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999.
Lalu masalah sumber daya alam yang menjadi ajang pembuatan wilayah karena dapat menjadi sumber utama pendapatan masyarakat di sana. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penempatan batas wilayah. Cara pencegahan konflik di atas adalah dengan mediasi oleh pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik ini dengan mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak. Pemerintah pusat juga harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 untuk memperjelas batas wilayah dan menghentikan perpecahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang otonomi daerah. Saya Muhammad Bintang Akila pamit undur diri. Terima kasih.